Jadi ini dijadikan khusus dari Allah untuk Adam dan Hawa hidup di situ. Keadaan Taman Eden ini sangat sempurna. Tidak ada dosa di situ, tidak ada kematian di situ, sangat sempurna. Karena itu memang dibuat Allah khusus untuk memulai rancangannya. Tetapi yang unik di situ, di tengah-tengah kesempurnaan itu, Allah memberi aturan. Aturannya macam-macam ya, banyak saudara. Tidak hanya satu. Tetapi yang paling menonjol di situ adalah perintah untuk tidak memakan buah yang dari pohon, dua pohon yang ada di tengah-tengah taman. Semua boleh, yang dua pohon itu buahnya tidak boleh dimakan. Nah, seringkali saya mendengar khotbah bahwa Allah sedang menguji free will, kebebasan, hak bebas dari Adam dan Hawa. Apakah benar Allah menguji manusia? Setahu saya Allah tidak pernah menguji manusia. Allah hanya memberikan perintah supaya manusia belajar taat dari perintah-perintah itu. Dan ini yang dimanfaatkan oleh ular. Ular memakai perintah Allah itu, menunggangi perintah Allah itu dan dibelokkan menjadi keinginannya. Menggoda Hawa dan Adam untuk menyalahpahami apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan ini. Nah, ini godaan dari Adam dan Hawa yang akhirnya membuat Adam dan Hawa mengambil keputusan, ya mulai dari Hawa, untuk menerima tawaran dan godaan si ular itu. Jadi saudara-saudara, larangan Tuhan itu bukan godaan, itu bukan ujian, itu bukan cobaan. Buah dari dua pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, itu juga bukan godaan. Itu perintah Allah, jangan dimakan. Mengapa? Karena memang belum waktunya. Karena Tuhan akan memberikan itu. Kalau saudara lihat di kitab Wahyu, Tuhan akan memberi makan dari buah pohon kehidupan. Karena Adam dan Hawa belum waktunya, maka dilarang oleh Tuhan. Nah, setan memanfaatkan kesempatan ini supaya Adam dan Hawa mengambil jalan pintas tanpa mentaati Allah. Ini poin pentingnya. Nah, setelah mereka berdosa, mereka memberontak ya kepada Allah, mengikuti setan dan memberontak kepada Allah, tidak taat. Maka Allah mengambil roh Allah yang dari dirinya sendiri pada waktu penciptaan itu dihembuskan kepada Adam dan Hawa, diambil itu roh Allah itu. Sehingga dikatakan di dalam surat Roma, manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Atau kehilangan Allah, karena Allah itu memang mulia, tidak ada yang mulia di samping Allah, tidak ada yang lain. Kehilangan Allah, kehilangan roh Allah yang pernah diberikan itu. Sehingga ketika manusia berdosa, manusia sekarang sama dengan makhluk hidup yang lain. Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka sangat berbeda, mereka spesial sekali. Yang membuat mereka spesial apa? Roh Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan roh Allah itulah yang membuat mereka segambar dengan Allah. Bukan karena bentuknya Adam dan Hawa itu seperti Allah tidak berbentuk seperti itu. Tapi karena roh Allah itu yang membuat mereka imago Dei. Sedangkan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lain hanya diciptakan tanpa roh Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika mereka berdosa, roh Allah kan tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, maka harus diambil. Jadi keadaan dosa itu yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan roh Allah. Sejak saat itu, manusia turun-temurun
melahirkan keturunannya tanpa Roh Allah, dan itulah yang disebut keadaan berdosa. Mungkin dari sini kita mulai memahami. Karena saya sering mendengar Tuhan itu tidak adil. Kita kan tidak ikut makan buah itu. Kenapa kita ikut disebut berdosa? Ya karena kita keturunan manusia yang sudah kehilangan Roh Allah. Kita tidak bisa mengembalikan Roh Allah begitu saja. Harus ada tindakan dari Allah untuk bisa mengembalikan itu. Dan sebetulnya Allah sudah bertindak menubuatkan itu mulai dari Adam dan Hawa itu. Kita sudah tahu ini. Tapi sayang sekali ini khotbah seringkali menurut saya salah ya. Begini saudara, Tuhan berkata kepada perempuan itu, ya, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular, ya, itu janji Tuhan ya. Tetapi seringkali kemudian ini ditambahi menjadi keturunan-keturunanmu. Dari mana bisa keturunan-keturunan Hawa bisa meremukkan kepala ular? Sehingga kemudian banyak orang berkata, hai engkau orang-orang percaya, engkau ditetapkan Allah untuk meremukkan kepala ular. Saudara, saya mau memberitahu, tidak ada satupun manusia di bumi ini kecuali Yesus yang bisa meremukkan kepala si ular. Kita pun tidak bisa. Ketika kita melakukan doa peperangan rohani, kita tidak pernah mengalahkan si jahat. Kita tidak pernah mengalahkan setan. Kita tidak pernah meremukkan kepala si ular. Setan sudah kalah, saudara. Itu fakta. Setan tidak bisa lagi menang atas kita, anak-anak Tuhan. Nah, itu kita harus sadari. Jadi jangan kemudian kita menjadi pahlawan dalam doa peperangan rohani. Mari kita remukkan kepala si ular. Saudara, siapa mau meremukkan kepala si ular? Kita siapa? Nubuatan keturunanmu adalah bentuk tunggal, saudara. Bukan bentuk jamak. Dan keturunanmu yang dimaksud di situ adalah Yesus. Mengapa Yesus tidak berkata kepada Adam, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular? Karena Yesus bukan keturunan dari laki-laki. Tetapi Yesus lahir dari rahim perempuan tanpa keturunan laki-laki. Jadi mungkin ini yang saudara kita bisa mengerti, oh seperti ini ya. Karena memang dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah, tidak bisa dengan yang lain. Tidak bisa dengan perbuatan kita, tidak bisa dengan usaha kita, tidak bisa sama sekali. No way, jalan buntu, saudara. Mustahil itu.